Ya, kita mulai saja, Pak ya. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk pertemuan yang pertama. Tapi biasanya pertemuan yang pertama itu hanya memaparkan perkenalan dan hal-hal yang lainnya, dikarenakan sudah kenal gitu ya, jadi tidak usah ada perkenalan kembali ya, sudah pada kenal kan ya, dulu di mata kuliah Pancasila ya. Iya, Pak, sudah. Nah, untuk teknik-teknik perkuliahannya sama seperti biasa, cuma nanti yang presentasi itu adalah Bapak ya, kemudian nanti sistemnya ada yang sinkronus dan asinkronus gitu. Jadi kita akan jadwalkan 2 minggu sekali untuk sinkronus gitu ya. Jadi yang 1 minggunya adalah asinkronus gitu. Kemudian seperti yang sudah dikemukakan mungkin di mata kuliah pedagogik juga, jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa sekalian itu akan terpantau oleh sistem gitu ya. Makanya apabila ada tugas yang diinstruksikan harus sesuai, akan terpantau seluruh aktivitas yang dilakukan gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin untuk daftar hadir, nah ini Bapak mau ini dulu. Kalau nanti kuliahnya, kalau hari ini hari Kamis, itu kosong jam segini gitu? Kosong, Pak, soalnya matematika sampai jam 3. Oh, matematika sampai jam 3 gitu ya? Iya, Pak. Dikarenakan Bapak kalau hari Senin itu ada agenda di luar, kayaknya kalau ke hari Kamis jam 15.30 bisa ya? Bisa, Pak. Oh ya. Ya, sudah kita pindah ke hari Kamis jam 15.30 ya. Nah, kemudian karena kemarin sudah pada mengisi daftar hadir, ya sudah untuk 2 pertemuan ke belakang dan minggu sekarang itu sesuai daftar hadir yang ada gitu ya. Ada nggak kira-kira yang sekarang hadir tetapi ternyata tidak hadir gitu? Coba kita cek. Coba kita cek untuk yang pertemuan sekarang. Ini hadir semua. Kalau Mustika, ada nggak sekarang? Nggak ada. Mustika F. Nggak ada ya? Mustika F. Kalau yang lainnya hadir semua ya? Ya sudah, untuk daftar hadir mah hari Senin, kecuali nanti untuk selanjutnya berarti daftar hadirnya hari Kamis jam 15.30 gitu ya. Nah, karena kemarin itu adalah untuk pertemuan pertama adalah perkenalan, kemudian sekarang pertemuan kedua, jadi yang tadi yang barusan itu dianggap sebagai pertemuan pertama, kemudian sekarang pertemuan kedua kita akan lanjut ke materi gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar di PKN tentang konsep dasar PKN. Yang pertama itu kita akan belajar mengenai hakikat bangsa dan negara Republik Indonesia gitu ya, seperti itu. Kalau Bapak gak pakai headset, coba suaranya ini enggak ya? Jelas? Seperti ini juga jelas ya? Jelas, Pak.
Ya, kita lanjut ya. Di sini kita akan belajar mengenai hakikat bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, di sini kita yang pertama akan belajar hakikat negara. Nah, kalau Bapak tanya coba ya, ke Teh Hijrianti Pojiah. Nah, Ya, kalau Pak. menurut Teteh, apa sih fungsi dari negara itu? Fungsinya apa ya? Gimana? Nggak tahu, Pak. Ya kalau menurut ini Teteh aja, menurut apa namanya tuh pendapat Teteh aja, kira-kira fungsi dari negara itu untuk apa sih? Atau tidak berfungsi? Kalau yang Teteh rasakan, Berfungsi. kehadiran negara itu fungsinya apa sih? Ada negara Indonesia, negara Malaysia, negara Singapura. Tujuannya apa sih kira-kira ada negara tersebut? Atau lebih enak nggak ada negara? Biar bisa saling bahu-membahu. Semua bangsa gitu. Atau memang harus ada negara? Harus ada negara, Pak. Kenapa tuh? Soalnya kalau nggak ada negara, Kalau nggak ada negara, coba Teh Alia tuh. Jangan melamun aja ya. Teh Alia, kalau menurut Teh Alia, apa fungsi dari negara? Itu Pak paling fungsi kemakmuran, kesejahteraan, sama pertahanan dan keamanan. Fungsi dari adanya Iya. negara gitu ya. Dengan adanya negara kita sudah makmur? Belum? Indonesia sudah makmur belum? belum, Pak. Belum. Terus berarti negara nggak berfungsi? Masih berusaha mungkin, Pak. Lebih enak gabung dengan Amerika atau lebih enak dengan Indonesia? Contohnya Jawa Barat ingin gabungnya dengan Amerika, atau Jawa Barat gabungnya dengan Indonesia. Lebih enak mana kira-kira? Dengan Indonesia. Enakan Indonesia. Indonesia, Pak. Oh, enggak dengan Amerika enggak. Enggak, Pak. Kejam. Ya, jadi fungsi dari negara itu untuk apa? Bisa bersaing, Pak. Oh, bisa bersaing gitu ya. Jadi fungsi dari negara itu adalah ya yang tadi sebenarnya bisa ya. Jadi negara itu fungsinya ya setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat gitu. Sebenarnya itu kemakmuran yang dicarinya gitu ya. Jadi tujuan kita bernegara itu adalah untuk ada ketentraman, kemudian agar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, seperti itu. Negara juga tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada kontribusi dari rakyat. Salah satunya adalah dengan membayar pajak gitu ya. Jadi negara bisa membangun, kemudian negara bisa memberikan gaji kepada para abdi negara, kemudian bisa membangun jembatan, membangun jalan karena ada pajak dari masyarakat. Tanpa adanya pajak, ya negara akan kesulitan gitu. Jadi pendapatan negara yang paling besar itu adalah dari pajak. Kemudian setelah pajak, kemudian keduanya itu adalah dari rampasan. Jadi apa namanya tuh? Seperti yang melakukan korupsi, kemudian nanti barang yang dikorupsinya itu dikembalikan ke negara. Kemudian ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP gitu ya. Seperti kalian ketika membuat SIM, kemudian ketika membuat SKCK, itu nanti ada sebagian yang dimasukkan ke negara gitu ya. Seperti itu. Bahkan keseluruhannya mungkin dimasukkan gitu. Atau kalian ketika ditilang, tapi tilang yang resmi itu uangnya akan masuk ke negara, kemudian nanti didistribusikan lagi gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat terlebih dahulu di sini hakikat dari negara dari secara kata. Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu nagari atau negara yang berarti adalah kota. Kenapa banyak bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta? Karena dulu orang-orang India banyak yang ke kita, kemudian sekalian mereka menyebarkan agama Hindu gitu, seperti itu. Kemudian ada sebagian menyebarkan agama Buddha gitu, seperti itu. Sehingga bahasa yang digunakan oleh mereka banyak digunakan oleh kita gitu.
Jadi ada bahasa Sanskerta, ada huruf Pallawa. Maka untuk kerajaan-kerajaan kita pada zaman dulu kebanyakan secara resmi menggunakan bahasa Sanskerta dan menggunakan hurufnya adalah huruf Pallawa gitu, seperti itu. Istilah negara juga diterjemahkan dalam bahasa asing, yaitu the Staat, atau dalam bahasa Belanda, atau der Staat, atau dalam bahasa Jerman, atau Staat dalam bahasa Inggris, kemudian Etat dalam bahasa Prancis. Kata state dan diambil dari bahasa Italia, yaitu steto, yang digunakan pertama kali oleh Niccolo Machiavelli pada abad ke-15 dalam bukunya The French. Nah, jadi istilah negara itu adalah seperti itu. Kemudian latar belakang terbentuknya sebuah negara itu ada beberapa hal gitu. Contohnya seperti terbentuk negara Timor Leste. Kenapa kita berpisah dengan Timor Leste? Karena ada latar belakang historis yang berbeda gitu antara Indonesia dengan Timor Leste gitu, seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini pendapat ahli tentang negara. Di sini ada George Jelinek berpendapat bahwa negara adalah tidak lain hanyalah satu kesatuan ikatan dari orang-orang yang bertempat di dan tinggal di suatu daerah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah. Jadi syarat sebuah negara itu salah satunya ya harus ada pemerintahan yang berdaulat. Nanti kita akan bahas syarat-syarat apa saja untuk berdirinya sebuah negara. Kemudian selanjutnya Mark Ipper berpendapat bahwa negara adalah sebuah organisasi politik. Nah, ini ya, organisasi politik. Artinya bahwa negara merupakan perkumpulan manusia yang berfungsi untuk memelihara ketertiban masyarakat dan mengatur kepentingan umum. Jadi jangan sampai nanti terjadi sebuah pemerintahan seperti di hutan rimba gitu. Jadi kalau tanpa adanya negara yang mengurusi, maka bisa saja yang kuat yang bertindak semena-mena gitu. Mau melakukan pembunuhan, mau melakukan penculikan dan sebagainya, tidak akan ada yang berani gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai ada beberapa negara di belahan bumi sana justru negara itu kalah oleh para pemberontak, negara itu kalah oleh para preman, sehingga negara tidak berdaya menghadapi mereka. Nah, kalau di kita tidak terjadi seperti itu, jadi justru orang-orang yang bersalah, preman-preman tersebut harus takut terhadap negara. Salah satunya ada alat negara yaitu kepolisian, TNI, Polri gitu. Jadi kepolisian itu untuk keamanan di dalam, kemudian TNI itu untuk pertahanan dan keamanan ke luar gitu, seperti itu. Kemudian ada Mr. Karnenboek berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh suatu kelompok manusia yang disebut dengan bangsa. Kemudian kalau Miriam Budiharjo berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Itulah yang disebut dengan negara gitu. Kemudian terbentuknya bangsa dan negara. Nah, di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, penduduk yang tetap tinggal berada di sana. Jadi ada permanen residen gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada wilayah tertentu, wilayahnya punya wilayah. Jadi ketika dulu ada Sunda Empire menyatakan bahwa saya adalah sebuah negara atau saya adalah sebuah kerajaan yang berada di atas PBB. Di sini kalau dilihat mana penduduk yang tetapnya, mana dia punya wilayahnya sebelah mana, pemerintahannya mana, kemudian diakui oleh negara mana saja gitu. Kan itu tidak bisa dibuktikan dikarenakan ketika terbentuknya sebuah negara harus ada syarat-syarat yang keempat ini gitu. Contohnya penduduknya tidak ada yang tetap, maka itu tidak akan bisa berdiri menjadi sebuah negara gitu, seperti itu. Karena tidak memiliki penduduk. Apalagi kalau wilayahnya nggak ada gitu. Jadi mau dinyatakan negara sebelah mana, wilayahnya juga tidak punya. Kemudian ada pemerintahan yang berdaulat nih. Pemerintahan yang berdaulat dalam artian adalah pemerintahan yang diakui dan dihormati oleh rakyat-rakyatnya gitu. Seperti itu. Ada beberapa negara yang sudah tidak diakui dan sudah tidak dihormati, bahkan kantor-kantor pemerintahannya banyak yang menyerang dan lain sebagainya. Ya berarti seperti itu nanti status kenegaraannya bisa saja berubah gitu ya. Apakah nanti
mau berubah menjadi negara yang baru atau nanti bergabung dengan negara yang lebih berdaulat dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian selanjutnya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain atau diakuinya sebagai negara oleh bangsa-bangsa yang lain seperti itu. Jadi ada 4 syarat. Ini adalah yang ABC itu adalah secara de facto, ini harus ada. Kemudian yang D itu adalah secara de jure, jadi pengakuan dari bangsa lain. Kemudian unsur negara dilihat dari konsep politik harus memiliki 2 unsur. Yang pertama unsur konstitutif atau unsur mutlak. Unsur konstitutif harus memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur deklaratif yang tadi, unsur deklaratif yaitu pengakuan de facto kenyataan dan pengakuan de jure adalah secara hukum. Jadi seperti itu. Kemudian bentuk negara nih, ada beberapa bentuk negara. Ada negara serikat. Serikat negara disebut juga konfederasi, yaitu perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh baik ke dalam maupun keluar. Serikat negara biasanya dibentuk untuk satu tujuan bersama, misalnya dalam bidang pertahanan gitu. Nah, ini serikat negara dalam artian adalah negara-negara yang sudah berdaulat, contohnya Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian membentuk satu serikat negara, kemudian nanti dia bekerja sama dalam bidang pertahanan, contohnya seperti itu. Tapi ini yang mengikat gitu, seperti itu. Tapi kalau kita tidak gitu ya. Kemudian koloni disebut juga negara jajahan atau suatu negara yang secara fisik dikuasai sepenuhnya oleh negara lain. Koloni atau negara jajahan sebenarnya merupakan suatu bentuk kenegaraan yang dalam hubungannya dengan negara lain hanya berupa satu daerah usaha saja gitu. Jadi contohnya Indonesia punya koloni karena ada sebuah daerah, contohnya dekat Australia sana, kemudian bisa kita kuasai, kemudian di sana itu tanahnya subur, kemudian ada orang-orang kita yang dikirim ke sana untuk mengeruk dari sumber daya alam yang ada di sana. Nah, kalau seperti itu adalah koloni gitu ya. Kemudian ada daerah perwalian atau trustee adalah daerah perwalian yang sudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah pengawasan PBB atau Dewan Perwalian. Itu seperti itu. Kemudian ada Dominion merupakan daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan kemudian tergabung dalam British Commonwealth of Nations gitu. Salah satu contohnya adalah Singapura, kemudian Malaysia, Australia itu adalah masuk ke dalam negara persemakmuran atau British Commonwealth of Nations gitu, seperti itu. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika Indonesia mau menyerang Malaysia, kalau hanya Malaysianya saja, mungkin kita bisa menang. Tetapi karena Malaysia ini bergabung dalam British Commonwealth of Nations, maka ketika Malaysia kita getrak-getrik, istilahnya Malaysia mau kita serang, maka Australia tidak akan tinggal diam, seperti itu. Kenapa? Karena sama-sama masuk ke dalam British Commonwealth of Nations. Malaysia tidak akan diam, Singapura tidak akan diam, mereka akan saling kerjasama gitu. Karena mereka terikat terhadap Dominion ini gitu. Kemudian ada negara uni, adalah gabungan dari beberapa negara yang dikepalai oleh seorang raja. Dalam ketatanegaraan dikenal 2 uni, yaitu uni real adalah apabila negara yang tergabung mengakui seorang sebagai kepala negara yang akan mengepalai negara uni tersebut. Atau uni personil. Uni personil terjadi apabila 2 negara mempunyai seorang raja yang merangkap sebagai kepala negara. Tetapi semua urusan dalam negeri maupun luar negeri diatur oleh setiap negara peserta gitu. Kemudian ada bentuk protektorat, yaitu ialah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang dianggap lebih kuat. Kemudian hubungan luar negeri dan pertahanan biasanya diserahkan kepada negara pelindung. Nah, kemudian menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada sifat nasionalisme, yaitu suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang atau dalam bahasa Inggrisnya nation. Tapi nation ini juga jangan terlalu berlebihan dan menganggap rendah negara-negara yang lain. Contohnya kita mengenal ada yang disebut dengan paham fasisme. Fasisme tersebut awalnya dari Itali gitu ya, seperti itu. Jadi sebuah paham yang menyatakan bahwa negaranya itu adalah negara yang kuat, negaranya itu adalah negara yang sempurna, dan memandang rendah negara-negara yang lain.
Dalam artian adalah semangat nasionalisme yang berlebihan, sehingga menganggap negara lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara dia, gitu, seperti itu. Nah, yang seperti itu pun tidak baik juga, gitu. Kemudian nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan, dan ideologi. Nah, salah satu bentuk dari rasa nasionalisme mungkin kita harus lebih mencintai produk-produk dalam negeri dibandingkan dengan produk-produk luar negeri. Kenapa seperti itu? Dikarenakan kalau kita banyak menggunakan produk dalam negeri, maka kita ikut mensejahterakan orang-orang yang sebangsa dan senusa seperti itu. Nah, kalau kita nanti malah justru menggunakan produk-produk luar dan dianggap produk luar tersebut itu lebih bagus dari produk Indonesia, maka nanti kita hanya membuat kayak orang luar, gitu, seperti itu. Kemudian nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan, dan ideologi. Nah, kemudian selanjutnya menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Nah, sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Yang pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum itu adalah sebagai panglima. Hukum itu berada di atas segala-galanya. Makanya kita mengenal asas yang disebut dengan equality before the law. Equality before the law yang dilengkapi dengan asas presumption of innocence. Jadi equality before the law adalah sebuah asas yang menyatakan bahwa semua warga negara di hadapan hukum itu adalah sama. Tidak ada perbedaan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Jadi di hadapan hukum itu adalah sama, gitu. Mau dia presiden, mau dia gubernur, mau dia bupati, di hadapan hukum itu sama. Jadi kalau dia melakukan satu tindakan pidana, contohnya mencuri ayam presiden, dihukumnya sama dengan orang-orang biasa yang mencuri ayam. Karena kita mengenal asas presumption of innocence. Kemudian di sini juga negara hukum dalam arti sempit disebut juga negara polisi, yaitu negara yang hanya menegakkan hukum saja dan negara tidak ikut campur dalam urusan kemakmuran rakyat. Kemudian ada negara hukum modern atau welfare state, yaitu negara hukum selain untuk menegakkan hukum juga memperhatikan serta kesejahteraan rakyat. Kemudian pendapat ahli tentang hukum. Nah, Immanuel Kant di sini menyatakan hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Kemudian, di sini berarti menyatakan bahwa setiap manusia memang memiliki hak asasi, gitu ya. Jadi hak asasi itu adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara sebagai bentuk dari pemberian Tuhan, gitu. Jadi tiap orang itu memiliki hak asasi seperti hak hidup, hak untuk mengemukakan pendapat, kemudian hak untuk berserikat. Itu adalah bebas, tiap orang bisa melaksanakan hal tersebut karena memiliki hak asasi. Akan tetapi kebebasannya tersebut itu dibatasi. Dibatasi oleh apa, Pak? Yaitu dibatasi oleh hak-hak orang lain, gitu. Jadi hak-hak orang lain itu juga bisa terganggu apabila kita tidak dibatasi haknya. Jadi ada batasan hak asasi manusia itu sampai mana, gitu, seperti itu. Jangan sampai karena atas nama hak asasi manusia malah mengganggu hak-hak orang lain. Kemudian selanjutnya berdasarkan pendapat dari Leon Duguid, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama, gitu. Jadi dalam artian bahwa dengan adanya hukum agar tiap orang itu dapat berjalan dengan teratur, tingkah lakunya juga sesuai dengan norma, gitu, seperti itu. Dikarenakan kita mengenal istilahnya ada nilai.
Nah, nilai di tiap daerah itu sama, walaupun kebiasaan kita berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Ada satu daerah yang ketika makan itu harus dihabiskan, tapi di daerah yang lain ketika makan itu harus disisakan. Satu daerah yang harus menghabiskan bahwa supaya berarti makanannya diterima kalau sampai habis. Tapi di daerah yang lain, kenapa makanan harus disisakan? Dikarenakan kalau habis sama sekali sampai piring-piringnya, sampai habis semuanya, nah berarti itu adalah menunjukkan sedang lapar gitu, seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali. Tetapi untuk nilai-nilai yang sifatnya universal, contohnya apabila ada orang yang dicuri, maka dia akan marah. Kemudian ada orang yang dipukuli, maka dia akan marah. Karena itu adalah hal-hal yang sifatnya universal gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa tugas hukum. Yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Makanya ada sebuah kaidah, ada sebuah SOP, Standard Operating Procedure, bahwa proses di penyidik, di kepolisian, kemudian berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, kemudian Kejaksaan Negeri kalau masih ada banding, ke Kejaksaan Tinggi, kalau dari Kejaksaan Tinggi masih ada banding, yaitu ke Mahkamah Agung, seperti itu. Nah, jadi tugas hukum itu adalah menjamin kepastian hukum. Nah, proses-proses yang ada supaya menjamin kepastian hukum adalah harus dilakukan dengan secepat mungkin. Jangan sampai nanti status sebagai tersangka, statusnya itu adalah terlalu lama tetapi tidak diproses di pengadilan gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tugas hukum itu adalah menjamin ketertiban. Karena dengan adanya hukum semua dapat teratur gitu ya, dapat tertib sesuai dengan yang seharusnya gitu, seperti itu. Kemudian menjamin ketentraman, kemudian menjamin kedamaian. Dengan adanya hukum maka semuanya akan tentram. Kebayang tidak kalau kita contohnya dengan tidak adanya hukum, semua orang bisa bebas, nanti terjadi pembunuhan di mana-mana, terjadi pemerkosaan di mana-mana. Karena tidak ada hukum, maka tidak akan tentram gitu. Justru dengan adanya hukum akan ada ketentraman, semuanya akan menjadi lebih tenang gitu. Karena ketika orang mau melakukan tindakan kejahatan, maka akan berpikir dua kali. Dikarenakan kita ada kepolisian yang nanti akan memproses, bahkan bisa sampai ada pidana kurungan kalau melakukan tindakan kejahatan. Kemudian dengan adanya hukum akan menjamin sebuah kedamaian, dengan adanya hukum akan menjamin sebuah keadilan. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Jadi kalau dia berbuat tidak baik, maka balasannya juga sama seperti itu. Kalau dia melakukan pembunuhan, maka ada hukuman kurungan, seperti itu. Yang bisa sampai hukuman mati lagi kalau pembunuhan berencana gitu. Itu sesuai dengan KUHP gitu. Nah, dengan adanya hukum adalah untuk menjamin keadilan. Jadi jangan sampai nanti orang yang bersalah tidak ditegur, kemudian yang menjadi korban tidak puas gitu. Sehingga harus ada kepuasan dari kedua belah pihak, baik si korban maupun si pelaku. Kemudian dengan adanya hukum itu adalah untuk menjamin kemakmuran, tentunya dengan ada aturan-aturan yang sudah dibuat, aturan atau regulasi yang sudah dibuat itu harus menjamin kemakmuran, seperti itu. Kemudian ada kebahagiaan dan kebenaran. Kemudian tugas hukum juga menjaga jangan-jangan sampai terjadi perubahan main hakim sendiri, perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Jadi dengan adanya hukum, nanti semua akan diproses berdasarkan hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara main hakim sendiri. Sehingga nanti putusan finalnya ada di pengadilan, gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada penggolongan hukum, ada beberapa penggolongan hukum. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi dalam beberapa, yaitu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
Seperti ketika mata kuliah Pancasila kita sudah mengenal bahwa struktur dari tingkatan aturan itu yang paling tinggi itu adalah Pancasila, kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di bawahnya lagi ada undang-undang, ya mohon maaf ya. Kemudian di bawah dari undang-undang itu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan presiden sampai yang paling bawah. Kemudian di sini ada hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Jadi secara tertulis tidak ada, tetapi hukum tersebut adalah berdasarkan kebiasaan apabila hal tersebut itu terjadi. Kemudian ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam satu perjanjian antar negara. Jadi kalau Indonesia membuat sebuah perjanjian dengan Malaysia, apabila ada orang Malaysia yang ke Indonesia kemudian membawa narkoba, maka oleh pemerintah Indonesia bisa dilakukan hukuman mati, contoh seperti itu. Nah, itu adalah hukum yang berlaku di antara kedua negara tersebut gitu. Itu yang disebut dengan hukum traktat. Kemudian ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang berbentuk karena keputusan hakim gitu. Contohnya, di dalam peraturan perundang-undangan kita, di dalam KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, di sana tidak ada delik yang menyatakan bahwa seseorang yang memakan mayat itu dapat dihukum gitu, seperti itu. Kemudian karena tidak ada dalam sumber aturan manapun, sehingga ketika ada Sumanto melakukan hal tersebut, maka oleh hakim akan diputus, dan putusan dari hakim tersebut akan diikuti oleh hakim-hakim yang lain. Karena secara aturan hukum memang tidak ada gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk hukum. Ada hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut. Ada hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksana. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini sudah sangat jelas. Kemudian ada hukum tidak tertulis, yaitu tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Ini di sini belum lengkap, belum selengkap seperti KUH Pidana. Ya, kalau di KUH Pidana di sini, ketika ada sebuah tindakan, nanti sanksinya di sini sangat jelas, sampai dendanya berapa dan sebagainya sudah ada. Kemudian selanjutnya hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, tapi tidak ada dalam masuk hukum formal gitu. Tetapi lahir dan berkembang di kalangan masyarakat itu sendiri. Biasanya berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan, biasanya berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada gitu, seperti itu. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya nih. Nah, ini berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada lus constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Kemudian ada hukum juga yang hukum negatif atau lus constitutum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang. Jadi hukum positif yang berlaku sekarang. Kalau hukum negatif yaitu adalah hukum yang direncanakan nanti akan berlaku gitu. Kemudian ada hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlakunya di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Nah, ini nanti akan dikaitkan dengan norma-norma atau nilai-nilai. Karena tiap warga negara itu, tiap bangsa, untuk nilai-nilai itu nanti bersifat universal. Kemudian upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, nanti kita akan bahas berkaitan dengan tindak pidana korupsi di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, itu mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia gitu ya, berdasarkan jenis-jenisnya juga gitu ya. Coba kalau Bapak tanya Ninin. Ninin itu Ya, Pak. maknanya mana dari nama Ninin itu apa? Nggak tahu, Pak. Ya, harus tahu atuh. Jadi kan di kita ada istilah what is the name? Apalah arti sebuah nama? Kan di kita itu ada istilah the name is prayer. Nama itu adalah doa. Pasti ketika orang tua memberikan nama Andi Supriyatna, kemudian Meira Anastuti, nah itu teh pasti ada maknanya gitu. Ingin menjadi seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau menurut Ninin, di Indonesia penegakan hukum itu seperti apa? Penegakan hukum di Indonesia gimana ya? Gimana? Sudah sesuai dengan yang diharapkan? Sudah sih, Pak. Sudah. Ya, sudah adil gitu ya. Jadi penegak hukum itu kan di sana mulai dari kepolisian, mulai dari penyidik pegawai negeri sipil. Jadi penyidik itu bukan hanya polisi ya. Ada penyidik pembantu yang disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian nanti dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian sampai ke hakim. Nah, kira-kira yang rawan kebocoran, yang rawan penyimpangan itu sebelah mana? Apakah di kepolisian, apakah di kejaksaan, atau apakah di pengadilan? Pengadilan, Pak. Kepolisian, Pak. Kepolisian, mulai dari awal gitu ya. Katanya sudah adil. Kalau kata aku mah belum, Pak. Belum adil. Oh, belum. Gimana tuh, Adis? Masih ada aja yang kayak seharusnya nggak salah, tapi malah dipenjara. Gitu, Pak. Seharusnya nggak salah, tapi di penjara. Ya. Yang salah malah dibebasin. Yang salah malah dibebaskan. Biasanya kalau seperti itu kalau hukumnya itu nanti gugat-menggugat gitu ya. Jadi gugat-menggugat, kemudian nanti yang salah justru jadi benar, yang benar justru jadi salah gitu ya, seperti itu. Kalau dua-duanya double gitu ya, dua-duanya yang satu disalahkan, yang satu dibenarkan. Tapi ketika nanti melakukan pencurian, itu kemungkinannya ada dua. Apakah yang melakukan pencuriannya itu dijadikan benar, atau yang melakukan pencuriannya itu memang sesuai dengan yang seharusnya gitu. Kemudian di kita penyimpangannya itu selain gitu ya, selain dalam bentuk yang tadi yang salah jadi benar, juga dalam bentuk mungkin pengurangan masa hukuman gitu. Memang di aturan KUHP kita, kemudian di undang-undang juga, nanti itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Contohnya apabila melakukan korupsi dengan nilai sekian, maka dihukum sekurang-kurangnya. Nah, ada sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya contohnya 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Dan sebanyak-banyaknya hukuman mati serta denda 1 triliun, contohnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu kan rentang gitu ya. Jadi hakim di sana, kemudian jaksa juga di sana berdasarkan deliknya, kemudian nanti pengacara di sana berdasarkan deliknya, nanti saling berdebat untuk menentukan putusan final yang mana gitu, seperti itu. Sehingga nanti dipertimbangkan hakim, kemudian hakim memutuskan seperti itu. Kalau nanti tidak puas dengan putusan dari hakim tingkat pengadilan negeri itu di kabupaten atau di kota ya, nanti bisa dilimpahkan berkasnya ke
apa namanya tuh pengadilan tinggi yang berada di provinsi gitu, seperti itu. Kemudian nanti kalau masih tidak puas, yaitu apa namanya tuh serahkan ke Mahkamah Agung. Ketika di Mahkamah Agung, apabila tidak puas, itu boleh 1 PK peninjauan kembali asal ada nopum, bukti-bukti baru, seperti itu. Baru nanti diputuskan. Dan putusan dari Mahkamah Agung itu inkrah, jadi mengikat dan tidak bisa diganggu gugat. Berbeda dengan putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi gitu. Itu masih bisa melakukan banding. Contohnya Kirana nih. Kirana melakukan tindakan pidana pencurian. Kemudian mencurinya ayam, 1, tetapi diputuskan di pengadilan negeri itu adalah dihukumnya 10 tahun. Nah, Kirana tidak puas dong. Tentu pengacaranya tidak puas. Kirana boleh mengajukan banding ke pengadilan tinggi gitu. Seperti itu, mengajukan banding, kemudian disidang lagi, kemudian setelah itu baru diputuskan. Tapi kalau di Mahkamah Agung sifatnya tidak lagi sidang gitu, hanya memeriksa bukti-bukti, memeriksa putusan apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, yang boleh mengajukan banding siapa? Jaksa juga bisa mengajukan banding. Jadi ada pengacara, ada jaksa ya. Kalau pengacara itu yang meringankan, kalau jaksa itu yang memberatkan. Nah, contohnya Kirana tadi. Kirana mencuri ayam, sudah jelas buktinya. Ternyata oleh hakim diputuskan Kirana bebas. Tentu jaksa tidak puas kan? Kalau yang tadi yang pertama itu pengacara yang tidak puas karena mencuri ayam dihukum 10 tahun. Kemudian yang kasus yang kedua, Kirana mencuri ayam itu dia divonis bebas. Nah, jaksa tidak puas, maka jaksa bisa mengajukan banding juga. Banding juga ke pengadilan tinggi gitu, seperti itu. Nah, coba kalau Bapak tanya Restu nih, Restu. Iya, Pak. Ya. Kalau menurut Restu, kira-kira penyimpangan selain di kepolisian tadi menurut Teteh yang satunya tadi yang paling banyak penyimpangan itu di kepolisian katanya seperti itu ya. Kemudian kalau di kejaksaan kira-kira nih di kejaksaan, kira-kira penyimpangannya dalam bentuk apa tuh? Ada nggak penyimpangan kira-kira? Kalau di kejaksaan, Ada mungkin, Pak, kira-kira bagaimana tuh bentuk penyimpangan? dalam putusan hukum akhir. Yang memutuskannya emang jaksa? Yang memutuskan siapa? Hukum akhir? Hakim. Ya. Jadi ada kejaksaan, ada kehakiman gitu ya. Jadi dua institusi yang berbeda gitu ya. Biasanya hakim itu ada hakim ketua dan 2 orang hakim anggota dan 1 orang pencatat atau panitera gitu ya. Seperti itu. Nah, kira-kira penyimpangannya kalau di kejaksaan bagaimana tuh? Boleh memungkinkan ada penyimpangan tidak? Bisa jadi, Pak, di jaksa juga ada penyimpangan. Gimana tuh penyimpangannya kira-kira? Dalam bentuk apa ya? Kayak barang bukti bukan sih, Pak? Gimana? Barang bukti. Ya, barang buktinya gimana? Dipalsukan. Dipalsukan. Oleh si jaksa? Oleh siapa? Ya, diumpetin. Oh, supaya nanti meringankan gitu ya. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi nanti si tersangka gitu ya. Jadi si tersangka itu ketika statusnya masih penyidikan gitu ya. Jadi tersangka itu masih penyidikan. Kalau sebelumnya itu biasanya statusnya masih saksi gitu. Jadi contohnya masih saksi. Contohnya tadi Nova atau tadi Restu aja ya. Restu mencuri gas, contohnya tabung gas. Nah, ketika dilakukan interogasi oleh polisi, maka statusnya sebenarnya masih saksi gitu. Kemudian setelah itu apabila sudah dari hasil interogasi sudah cukup 2 alat bukti dinyatakan bahwa ternyata Restu itu benar nih kayaknya gitu. Nah, maka statusnya dia itu menjadi tersangka. Kemudian berkas dari kepolisian nanti masuk ke kejaksaan. Hasil BAP itu. Nah, si Restu ini
pada hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2020 dia telah melakukan pencurian tabung gas di tokonya Andi gitu. Nah, kemudian diketahui oleh Hesti dan diketahui juga oleh Dera. Kemudian berdasarkan keterangan dari penyidik yaitu contohnya Inspektur 1 Polisi Kirana, bahwa benar berdasarkan pembuktian dari sidik jari bahwa Restu melakukan tindakan pidana pencurian gas gitu. Nah, ketika sudah lengkap atau disebutnya adalah P21 berkas tersebut, maka akan dialihkan ke kejaksaan untuk diperiksa oleh jaksa. Oleh jaksa, ini benar enggak nih si polisi nih membuat BAP? Sudah sesuai enggak nih untuk menuntut si Restu? Benar enggak si Restu melakukan tindakan kejahatan pencurian gitu? Diperiksalah oleh si jaksa. Kemudian oleh jaksa, wah ini nggak benar nih, polisi kurang nih alat buktinya, balik lagi berkas tuh. Kemudian bilang ke polisinya, ini tolong benarkan, ini ada berkas yang kurang, balik lagi ke polisi. Direvisi lagi oleh polisi. Polisi ini dikasihkan lagi ke jaksa. Kata jaksa, wah ini masih kurang nih, kurang bukti. Yang benar tuh bikin BAP-nya gitu. Ini harus benarkan ya. Balik lagi ke polisi, oleh polisi benarkan lagi, kemudian kirim lagi ke jaksa. Ketika sudah jaksa, wah ini sudah oke nih, kayaknya ini benar si Restu itu melakukan tindakan pidana pencurian. Nah, kemudian setelah itu berkas dimasukkan ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, ketika di polisi tetapkan sebagai tersangka, itu adalah tersangka. Kemudian ketika nanti masuk ke pengadilan, maka dia menjadi terdakwa karena nanti harus didakwa gitu ya, seperti itu. Kemudian di pengadilan juga nanti saling adu argumen, ada pengacara, kemudian ada juga jaksa, seperti itu. Jaksa untuk memberatkan, pengacara itu untuk meringankan. Kemudian bagaimana Pak kalau untuk orang yang tidak punya biaya untuk menyewa pengacara? Sebenarnya pengacara itu disediakan oleh negara, seperti itu. Karena di kita juga banyak terjadi orang-orang Indonesia yang dihukum mati, hukum pancung di Arab, itu karena terkendala bahasa gitu. Karena terkendala bahasa dan di sana tidak didampingi oleh pengacara. Sehingga banyak yang diputus hukuman mati di Arab Saudi gitu, seperti itu. Jadi gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin nanya. Gimana, Teh Adis? Kalau misalkan ada yang salah, terus dia kan udah sidang gitu kan, Pak. Ya. Padahal dia udah berat gitu masalahnya. Tapi ternyata dia nggak masuk penjara. Itu pakai uang. Langsung bisa selesai, Pak. Atau gimana? Ya, ada beberapa hal ya. Jadi kalau hukumannya itu di atas 5 tahun tuntutannya gitu ya, seperti itu, maka itu sebenarnya langsung harus ditahan ketika proses awal gitu ya, seperti itu. Ketika proses awal langsung ditahan, tidak bisa kan contohnya sudah melakukan tindakan pidana dan pidananya itu lebih dari 5 tahun, maka tidak bisa untuk berkeliaran lagi, harus sudah langsung ditahan. Kemudian yang kedua, ini masih tahap di kepolisian ya. Kalau nanti di sana takut menghilangkan barang bukti, contohnya barang bukti itu takut dihilangkan, maka harus juga ditahan di kepolisian, mulai sejak dari kepolisian. Kemudian ketika di kejaksaan sudah beres semuanya, sudah kayaknya sudah kuat argumennya, kemudian sudah kuat bukti-buktinya bahwa dia bersalah, kemudian dimasukkan ke pengadilan. Nah, di pengadilan nanti kan akan saling beradu argumen antara pengacara dengan jaksa yang tadi itu. Nah, kemudian kalau di pengadilan itu terbukti di pengadilan itu bahwa dia melakukan tindakan pidana tersebut dan di sana itu pidananya sudah terbukti dan berat, kemudian dia langsung bebas, itu kemungkinannya sangat kecil gitu. Apalagi kalau sidangnya itu sidang terbuka. Nanti orang yang merasa dirugikan atau sebagai pihak korbannya bisa melaporkan gitu. Melaporkan hakimnya itu ke komisi yudisial, namanya seperti itu, bisa melaporkan hakimnya ke komisi yudisial, kemudian kalau jaksanya ke komisi kejaksaan gitu. Kalau jaksanya bukan memberatkan malah meringankan, nah itu patut diduga ada sesuatu gitu. Mungkin bisa saja kalau hakimnya ada suap menyuap dan lain sebagainya, mungkin Ada bisa contoh kasusnya, Pak?
Nah, apa namanya tuh? Yang Gisel Pak ada, kan dia nggak masuk penjara. Cuman gara-gara alasan ada anaknya Oh, gitu Pak, makanya ramai gitu. Katanya gara-gara uang jadi dia nggak masuk penjara gitu. nah itu juga harus diteliti lebih dalam lagi antara kasus Gisel dengan kasus dulu Luna Maya gitu ya. Jadi kalau Luna Maya itu dianggap sebagai korban, kalau Gisel itu apakah dianggap sebagai korban atau tersangka? Ternyata di sana itu memang tersangka gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau nanti sudah masuk ke pengadilan nanti terdakwa. Nah, di sana itu apa namanya tuh harus dilihat juga apakah itu ada penangguhan penahanan itu dikarenakan satu hukumannya kurang dari 5 tahun, kedua ada orang yang menjamin bahwa dia tidak akan menghilangkan barang bukti dan bahwa dia tidak akan lari dari jerat hukum. Kemudian apabila ada orang yang menjamin tersebut, maka si tersangka tersebut itu bisa masih untuk berada di luar. Asal dengan syarat tadi hukumannya kurang dari 5 tahun, kemudian kedua tidak ditakutkan akan menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga ada orang yang menjamin bahwa dia itu tidak akan melarikan diri gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu ketika di kepolisian kalau berkasnya itu belum lengkap bolak-balik, nah biasanya lamanya suka di sana gitu. Jadi ketika ada orang yang menjamin kemudian keluar, kemudian setelah itu tidak dilakukan penahanan dan proses di pengadilan masih bolak-balik, bukan di pengadilan, di kejaksaan kepolisian bolak-balik belum beres-beres, maka ya tetap masih di luar gitu. Jadi statusnya itu masih tersangka bukan terdakwa karena belum dimasukkan ke register dakwaan untuk di pengadilan. Jadi harus dilihat secara secara komprehensif gitu ya, berdasarkan data-data yang ada, apakah benar seperti itu atau lain sebagainya. Kalau nanti ada penyuapan dan lain sebagainya, hal tersebut bisa saja juga terjadi gitu. Bahkan dulu ketika kasus Saipul Jamil itu adalah menyuapnya itu bukan hakimnya ya, menyuapnya bukan hakim, menyuapnya bukan jaksa, tapi yang disuapnya itu adalah panitranya. Jadi panitera itu adalah orang yang melakukan pengetikan terhadap putusan-putusan dari hakim gitu. Jadi yang melakukan pengetikan, hakim memutuskan apa dan sebagainya, siapa tahu bisa lupa hakim dan lain sebagainya, diketiknya, oh dia putusannya jadi sekian, ininya sekian, seperti itu. Nah, yang dia lakukan penyuapan itu adalah dari segi panitranya, bukan dari orang yang memutusnya justru, bukan dari orang yang terlibat di sananya, justru orang juru ketiknya gitu, seperti itu. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi kayaknya harus dilihat secara komprehensif dari kasus tersebut itu seperti apa gitu. Walaupun memang sekarang posisinya sudah lumayan lama gitu ya, sudah lumayan lama statusnya keberlanjutannya itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Ya mungkin itu ya Teh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bapak izin bertanya. Gimana? Ini siapa? Sawal Bapak. Oh iya, Sawal. Gimana, Teh? Di Indonesia itu kan banyak kasus misalnya yang Novel Baswedan yang disiram air keras. Ini perbandingan hukum ya Pak? Perbandingan hukum yang dilakukan polisi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan dengan ibu-ibu yang mencuri ayam yang dihukum 3 tahun. Apakah hal tersebut bisa saya sebut bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas tapi lancip ke bawah, Bapak? Bagaimana itu? Nah, memang di kita banyak yang ironis gitu ya, banyak hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi untuk kasus yang ringan menurut kita gitu ya, tapi kok hukumannya sedikit gitu, seperti itu. Memang di sana di dalam KUHP itu di sana ketika melakukan tindakan pidana pencurian tanpa kekerasan ya, bukan curas ya. Nah di sana itu disebutkan bahwa maksimal itu sampai 7 tahun gitu, maksimal sampai 7 tahun dalam rentangnya gitu ya, seperti itu. Ada yang hukumannya hanya didenda, kemudian sampai maksimal 7 tahun hukuman kurungan. Nah memang di sana ketika melakukan tindakan pidana, hakim di sana bisa memilih dari rentang itu.
Apakah nanti 1 tahun, apakah nanti 2 tahun, 3 tahun gitu. Kemudian kita juga harus melihat ketika mencuri ayamnya ada pemberatan tidak. Apakah dia sebelumnya pernah melakukan tindakan pidana, itu akan berbeda. Kemudian apakah tidak kooperatif, contohnya ketika dipanggil 1 kali tidak datang, 2 kali tidak datang, 3 kali tidak datang. Kemudian sampai harus mendatangkannya itu harus dengan melakukan pemaksaan. Nah, itu juga akan memberatkan hukuman gitu, seperti itu. Kalau memang pure keseluruhannya itu dia hanya mencuri ayam tetapi hukumannya adalah 3 tahun, itu juga harus diperiksa dari kejaksaannya itu apakah sudah sesuai tidak gitu. Karena di sana banyak orang yang terlibat, mulai dari awal dari kepolisian itu menjatuhkannya pasal berapa, kemudian tuntutannya berapa, kemudian kejaksaan juga berapa, kemudian tuntutannya berapa, kemudian peran dari pengacaranya itu bagaimana gitu. Apakah tidak ada pengacara atau dan lain sebagainya, kenapa kok mencuri ayam kok dihukumnya sampai 3 tahun gitu. Jadi semua proses regulasi itu harus diteliti kembali kira-kira di sebelah mana yang salah gitu ya, seperti itu. Kemudian sama juga ketika Anies Baswedan yang hanya dihukum 1 tahun kalau tidak salah ya. Dan di sana ketika memang kasus Novel Baswedan itu, di sana itu ada hal yang ganjil juga, banyak hal yang ganjilnya ya. Contohnya yang pertama bahwa yang melakukan tindakan pidana itu masih anggota kepolisian gitu ya. Kalau yang melakukan tindakan pidananya itu adalah koruptor itu masih mending. Jadi ada motifnya gitu ya. Ada modus operandinya itu jelas gitu. Dia itu tidak suka kepada Novel Baswedan dikarenakan dia sangat tegas ketika melakukan penyidikan terhadap para tersangka koruptor gitu, seperti itu, para tersangka korupsi. Nah, kemudian sehingga benci ke Novel Baswedan itu kan sangat mungkin gitu ya. Ini coba seorang anggota polisi yang lain, kemudian dia benci kepada orang yang ingin memberantas korupsi, kan itu aneh juga gitu, mulai dari sana. Di kita itu banyak kasus-kasus besar yang kayaknya gitu ya, ada di belakangnya ada orang besar juga, yang melindungi, dan ada orang besar juga yang disentuh agak susah gitu, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa hukum di kita sebagaimanapun pasti ada sedikit hal-hal yang seperti itu. Bapak contohkan dulu ada petinggi dari Malaysia saja nih, tidak Indonesia ya, ada petinggi dari Malaysia, kemudian dia punya istri simpanan, dan istri simpanannya itu menuntut kepada dia sampai mengancam, bahkan sampai katanya punya anak gitu ya, seperti itu. Kemudian oleh si petinggi orang Malaysianya itu, dia itu sampai dibom gitu ya, si wanita tersebut itu dibom, sampai hanya menggunakan bomnya itu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Kemudian usut punya usut sampai orang tersebutnya enggak nyampe gitu, karena banyak yang karena saking kuatnya si orang tersebut, karena sebagai atasé dari pertahanan, enggak nyampe, yang nyampenya itu adalah kepada eksekutornya saja. Jadi tidak nyampe kepada orang yang melakukan tindakan pidananya tersebut gitu. Atau ada juga kasus di kita seperti kasus Munir saja. Munir itu diikonkan sebagai orang yang penegak hak asasi manusia gitu ya, seperti itu. Karena Munir itu ketika dulu mau lanjut kuliah ke S2 hukum, itu adalah untuk menyelesaikan kasus buruh Marsina, kemudian untuk menyelesaikan juga kasus seorang wanita yang yang dibunuh juga oleh aparat keamanan gitu. Karena ada yang tidak suka mungkin ke Munir gitu, sehingga Munir itu meninggal. Tapi yang anehnya juga dalam kasus Munir, bahwa si Munir itu meninggalnya adalah oleh pilot Garuda. Jadi pilot Garuda tidak suka kepada Munir, alasannya bingung gitu. Apa hubungannya si pilot Garuda atau yang disebut namanya Polikarpus gitu ya, almarhum kemarin. Jadi kasus ini agak bingung karena orang-orang yang terlibat itu sudah pada meninggal gitu ya. Polikarpusnya itu sebagai pilot Garuda, dan dia itu motifnya apa gitu untuk membunuh si Munir? Apakah dia tidak suka dengan orang yang ingin menegakkan HAM gitu ya, seperti itu. Justru orang yang berada di belakang orang yang nelpon terus si Polikarpus,
yaitu dia itu adalah petinggi dari pertahanan di kita, itu malah divonis bebas gitu. Polikarpus itu dihukum bahkan lebih dari 15 tahun kalau tidak salah, akan tapi karena ada pengurangan masa tahanan, kemudian berperilaku baik, sudah menjalani sepertiga dari hukuman, itu bisa bebas terlebih dahulu gitu. Nah, di sana itu si Polikarpus sudah dihukum lama, kemudian justru yang Muhdi PR-nya yang dia melakukan telepon terus-menerus ke si Polikarpus, kalau dilihat dari nomor HP-nya justru dia yang bebas, justru yang berpotensi ada kemungkinan karena dia Munir mau mau ke pengadilan di Den Haag, pengadilan internasional untuk HAM, karena ada banyak penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara, dalam hal ini adalah TNI. Nah, di sana itu justru dari sanalah orang itu yang mungkin ada motif untuk menghilangkan si Munir gitu kan ya. Kalau pilot Garuda, apa hubungannya pilot Garuda gitu ya, seperti itu. Kalau dari orang pertahanannya, ya mungkin ada hubungan karena dia tidak mau diganggu-gugat gitu ya terhadap hal-hal yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan sebelumnya gitu. Seperti itu. Jadi kita banyak hal-hal yang seperti itu, bahkan dulu sampai ketika dulu ya, Pak Hugeng itu adalah salah seorang Kapolri yang dia itu mengundurkan diri dari Kapolri karena ada berbagai penyimpangan dan tidak sesuai dengan hati nuraninya gitu, seperti itu. Menurut Pak Hugeng dulu juga banyak penyimpangan-penyimpangan seperti itu yang memang berbeda dengan hati nurani gitu ya, seperti itu. Makanya mungkin kalian sebagai seorang calon guru SD nanti harus bisa menanamkan ke para siswa-siswi kita yang nanti akan memimpin bangsa ini supaya mereka berlaku adil, jangan sampai nanti yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, justru orang yang pelaku utamanya itu tidak tertangkap gitu ya, seperti itu. Malah orang lain yang dikorbankan gitu ya, seperti itu. Mungkin itu ya Teh ya? Ya Bapak, berarti dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia itu kan hukum itu bersifat mengikat dan memaksa ya Pak. Berarti hukum di Indonesia tidak bersifat mengikat dan memaksa karena bisa mungkin bisa dibeli dengan uang atau lebih takut dengan orang yang tinggi jabatannya. Ya mungkin bisa menilai sendiri gitu Teh ya. Mungkin ada sebagian yang seperti itu, tapi mudah-mudahan dengan adanya Kapolri yang baru gitu ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu ya, seperti itu. Mungkin gitu Teh. Iya Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Udah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, kita sebelum diakhiri foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan untuk dibuka videonya. Nah, kalau yang belum, ya ini ada 2 layar. Untuk layar yang pertama, 1, 2, 3. Untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Makanya atur nuhun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.
living reminds me of you, but everything is not